Kesadaran. Berada di dimensi mana kesadaranmu sekarang? Kesadaran jiwa. Bisa terjebaknya seseorang menjadi dominan berkesadaran duniawi dan menganggap diri kita adalah pikiran dan tubuh fisik saja dan hidup dengan diri-diri palsu, adalah karena kita telah lupa siapa diri kita sesungguhnya. Dan menjadi tidak tahu, dan tidak menyadari lagi, bahwa kita setiap orang sesungguhnya adalah sebentuk energi kesadaran yang lebih besar dan luas sebagai jiwa, yang adalah diri kita sesungguhnya yang ada dalam diri kita, yang adalah kesatuan energi dari alam semesta yang menghidupi kita, dan berintikan di batin abstrak kita, hati. Meluas ke dalam batin hingga kedalaman tiada batas sebagai batin kekosongan berkesadaran sebagai tubuh spiritual kita dan meluas keluar menghidupi ke setiap sel organ. Dan meliputi keseluruhan tubuh hidup kita, memancar cahaya keluar melampaui tubuh fisik dan pikiran kita sebagai energi aura yang meliputi kita. Ketidaktahuan ini kemudian menyebabkan jiwa sebagai sebentuk kesadaran luas diri kita, walau sejak lahir sudah ada, tapi tidak disadari dan tidak dapat digunakan secara efektif. Hingga kemudian yang disadari dan yang sering digunakan adalah unit kecil energi kesadaran yang ada di pikiran dan tubuh fisik saja. Dan hingga terpola kebiasaan unit kecil kesadaran duniawi inilah yang lebih sering dan terbiasa secara refleks terakses dan difungsikan dalam mengeksekusi aktivitas kehidupan sehari-hari, kemudian menjadi kebiasaan yang mendarah daging. Hingga satuan energi kesadaran diri kita yang luas seolah terjebak dan terperangkap dalam kuasa pikiran yang mendominasi dan sebatas pemenuhan kebutuhan tubuh fisik dan kebutuhan duniawian menjadi tujuan hidup. Dan jika fungsi kesadaran kemudian dapat terbebaskan dari jerat pikiran, oleh karena kita telah menyadari luasnya kesadaran kita sebagai jiwa, dan mulai melatih, membiasakan diri lebih terbiasa mengakses dan mengaktifkan energi kesadaran jiwa merespon kehidupan, daripada pikiran. Hingga mulai berpola menjadi pengamat kehidupan, daripada pemikir. Lebih merendahkan hingga menonaktifkan refleks respon pikiran dan mendiamkan fungsi penilaian dan penghakiman logika pikiran. Dan lebih bisa terbiasa menfungsikan kembali fungsi kesadaran yang lebih luas dan lapang, dengan terbiasa sebagai pengamat yang netral yang lebih bersikap menerima dan menjadi diri yang lebih terbuka dan reseptif dalam pembelajaran daripada terus terbiasa reaktif menilai keluar. Hingga yang merespon kehidupan dalam aktivitas kehidupan sehari-hari adalah jiwa, sebagai tubuh spiritual kita, yang adalah kesatuan energi kesadaran batin kita yang lebih luas, dengan pemahaman yang lebih luas, bukan andalkan pikiran yang sempit lagi. Berada dalam inti kesadaran yang disatukan kembali, kita sekarang adalah sebagai energi kesadaran yang meluas meliputi tubuh dan pikiran kita, maka secara alamiah kita akan sebagai diri pengamat yang berkesadaran, yang mempunyai kemampuan dapat menyadari, mengawasi dan mengendalikan pikiran kita sendiri dengan segala produk-produknya. Serta dapat menyadari dan mengawasi semua proses kerja batin dalam diri kita yang berada dalam fungsi kesatuan kesadaran sebagai diri kita sesungguhnya. Dan mulai dapat menyadari, pikiran dengan segala produknya, dan tubuh fisik bukan diri kita sesungguhnya, tapi hanyalah sebagai alat sarana kehidupan untuk digunakan agar dapat belajar dalam dimensi keduniawian. Jadi ketika fungsi respon kehidupan kita telah berdasarkan unsur jiwa dalam diri kita, dan tercantolkan pada jiwa, inilah kondisi berkesadaran jiwa di dalam, inilah penemuan, jadi diri, penemuan guru sejati dalam diri kita sendiri, hingga jiwa sebagai energi kesadaran pemberian semestalah yang menuntun kehidupan kita sendiri. Di dimensi kesejatian kesadaran berintikan jiwa memahami, pikiran dan tubuh fisik dengan segala produknya, akan disadari kesejatiannya, hanyalah konstruksi ilusif energi kesadaran batin kita, dan sifatnya tidak kekal, dan bersifat palsu terhadap realitas kesadaran jiwa YG bersifat kekosongan abstrak spiritual.